Jadi, AS dan Rusia sedang bernegosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Dan orang-orang Eropa, serta kalangan neokonservatif AS, masih panik tentang hal ini. Saya sudah membuat beberapa episode tentang ini dengan tamu yang berbeda, tetapi izinkan saya menunjukkan betapa putus asanya orang-orang ini saat ini. Dan melalui New York Times, saya juga akan menggambarkan jenis dunia fantasi yang mereka tinggali, atau jenis dunia fantasi yang mereka coba buat Anda percayai sebagai kenyataan. Setelah itu, saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa analisis yang sebenarnya. Dan kita akan membaca 1 atau 2 teks tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mari kita mulai dengan New York Times. Jadi saya akan mengganti layar saya agar Anda bisa melihat apa yang terjadi di sini. Oke, lihatlah rubrik news Rexham Semlingthela. Judul ini mencakup semua yang dikumpulkan oleh New York Times sebagai artikel tentang perang Rusia-Ukraina. Subjudulnya menyatakan bahwa perang yang pahit dan berdarah di Ukraina telah menghancurkan negara tersebut, semakin mengisolasi Rusia dari Barat, dan memicu ketidakamanan ekonomi di seluruh dunia. Menarik bahwa mereka memiliki dorongan untuk mengatakan bahwa Rusia terisolasi, bukan? Mereka menambahkan bahwa Rusia terisolasi dari Barat, yang tentu saja benar. Namun gagasan bahwa Rusia terisolasi masih merupakan sesuatu yang, bahkan setelah 3 tahun, New York Times coba tanamkan ke dalam pikiran para pembacanya, bukan? Rusia terisolasi. Sementara itu, Rusia memiliki hubungan dagang yang fantastis dengan China, dan hubungan dagang yang fantastis dengan India, serta sangat terhubung di seluruh dunia, kecuali dengan Eropa dan Amerika Utara. Namun dengan semua orang lain, mereka berdagang. Namun di sini, gagasan kerangka tentang Rusia yang terisolasi masih, bahkan setelah 3 tahun, sangat penting bagi New York Times. Dan tentu saja, anggapan bahwa ini menciptakan ketidakamanan ekonomi di seluruh dunia juga merupakan salah satu isu yang harus saya katakan. Ya, ini benar untuk Eropa. Dan mungkin ini benar sampai batas tertentu untuk Amerika Utara, meskipun di sana saya tidak percaya ini benar sampai tingkat yang sama. Namun New York Times, sekali lagi, menyamakan ini, terutama Eropa, dengan dunia. Apa yang Anda bicarakan? Sekali lagi, minyak menjadi jauh lebih murah untuk dibeli India, dan orang India serta orang Tiongkok saat ini mengalami lebih banyak keamanan ekonomi. Mengapa New York Times masih menyamakan Eropa dengan dunia? Tapi ya, begitulah adanya. Dan kemudian mari kita lihat satu artikel di sini, yang juga merupakan sebuah mahakarya. Bukan mahakarya dalam memutarbalikkan fakta, itu kata yang salah. Pada titik ini sangat buruk. Ini adalah propaganda yang begitu terang-terangan sehingga berteriak propaganda dari setiap halaman. Artikel ini berjudul, Trump membalikkan narasi perang Ukraina, menyalahkan Zelensky, bukan Putin. Subjudul, saat dia berusaha untuk merundingkan kesepakatan damai dengan Moskow, Presiden Trump menulis ulang sejarah invasi Rusia ke tetangganya. Dalam artikel ini, orang yang menulis ini, pria ini, Peter Baker, mengeluh sepanjang waktu tentang Donald Trump yang entah bagaimana menceritakan sejarah alternatif dari perang, memberikan fakta alternatif, dan sangat terang-terangan tidak benar, dan pembohong terang-terangan. Sekarang, saya ingin membahas beberapa argumen ini dengan Anda. Saya tidak dapat menunjukkan seluruh artikel karena berada di balik paywall, tetapi saya dapat menunjukkan kutipan dan mendiskusikannya. Jadi, siapa sebenarnya Peter Baker? Dia adalah kepala koresponden Gedung Putih dan mantan kepala biro Moskow dari The New York Times. Ini cukup fantastis. Orang ini telah berada di Washington dan Moskow dan seharusnya memiliki akses ke informasi, tetapi jelas memutuskan, atau editornya memutuskan bahwa artikelnya akan diputar sesuai dengan cara The New York Times berpikir realitas seharusnya, bukan apa adanya. Mari kita mulai. Artikel dimulai ketika pasukan Rusia melintasi perbatasan ke Ukraina pada tahun 2022, bertekad untuk menghapusnya dari peta sebagai negara merdeka. Determined to wipe it off the map as an independent state, the United States rushed to the aid of the beleaguered nation and Amerika Serikat bergegas membantu negara yang terkepung dan menggambarkan presidennya, Volodymyr Zelensky, sebagai pahlawan perlawanan. Ini adalah pernyataan pembuka.
Tidak ada penyebutan sejarah perang ini. Tidak ada penyebutan sama sekali tentang semua waktu antara setidaknya 2014 hingga 2022. Tentang semua bolak-balik, semua masalah, semua peperangan di Donbas, penembakan di Donbas tidak ada. Ini membentuk dunia di mana pada suatu pagi, cerah tanggal 24 Februari 2022, Putin bangun dan memutuskan untuk menginvasi Ukraina karena kejahatan murni, bukan? Dan Amerika Serikat menjadi ksatria bersinar di atas kuda putih yang datang untuk membantu korban yang malang, bukan? White horse just coming to the aid of the poor victim, right? That's what this fantasy world of Itulah seperti apa dunia fantasi orang-orang ini. Atau apa yang mereka ingin buat percaya, apa yang terus mereka ulangi. Dan inilah yang sekarang mulai runtuh depan mata kita. Namun, pada tanggal 19 Februari 2025, ini masih yang ditulis oleh orang-orang ini. Ini masih bagaimana mereka membingkai, bagaimana mereka mulai sejarah perang Ukraina dalam artikel berita terkini. Artikel tersebut kemudian melanjutkan dengan menjelaskan mengapa Donald Trump adalah pembohong besar ketika dia meragukan narasi resmi. Kita harus ingat, ini adalah New York Times yang memberitahu kita apa narasi resmi perang itu, bagaimana mereka menginginkannya. Namun, Mr. Trump melanjutkan dengan menggambarkan Mr. Zelensky bukan sebagai pembela demokrasi, tetapi sebagai musuhnya, tulis Mr. Baker. Dan kemudian dia mengutip Mr. Trump yang mengatakan bahwa dia menolak untuk mengadakan pemilu, sangat rendah dalam jajak pendapat Ukraina, dan satu-satunya hal yang dia kuasai adalah memainkan Biden seperti biola. Mr. Trump menulis, kata Mr. Baker, Zelensky adalah seorang diktator tanpa pemilu, dan lebih baik bergerak cepat atau yang tidak akan memiliki negara yang tersisa. Jadi, Baker memberikan apa yang dikatakan Trump untuk gambarkan betapa mengejutkannya komentar Trump. Kemudian Baker membaca artikelnya. Sementara Ukraina telah menangguhkan pemilihan selama perang, Pak Zelensky sebenarnya terpilih dengan kemenangan telak pada tahun 2019 dalam kontes yang dianggap bebas dan adil oleh komunitas internasional. Tidak seperti Pak Putin, seorang diktator sejati yang telah berkuasa selama seperempat abad melalui pemilihan yang secara luas dianggap sebagai lelucon. Dan Pak Zelensky menikmati peringkat persetujuan 57%. Menurut jajak pendapat baru, lebih tinggi dari Pak Trump. Jadi sekali lagi, tidak ada penyebutan bahwa masa jabatan resmi Pak Zelensky berakhir tahun lalu pada 2024. Dan bahwa Pak Zelensky menangguhkan pemilihan selama perang. Tapi tidak ada penyebutan bahwa sekarang Pak Zelensky sebenarnya benar-benar memiliki masalah dengan legitimasi, bukan? Apapun pendapat Anda tentang situasi dalam perang, bagi saya itu luar biasa. Dan kemudian, tentu saja, mengutip beberapa jajak pendapat baru yang secara kebetulan menemukan, saya tidak repot-repot mengklik tautan untuk melihat dari mana jajak pendapat ini berasal. Karena pada titik ini, kita tahu bahwa data jajak pendapat apapun, pernyataan apapun oleh LSM, oleh organisasi, pada dasarnya berarti sangat sedikit. Sampai dan kecuali Anda benar-benar memiliki pemilu, kita tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu dengan pasti. Inamzits pemilihan seperti sangat penting. Dan juga menggambarkan Tuan Putin sebagai seorang diktator yang tidak terpilih. Padahal sebenarnya cukup jelas bahwa tingkat persetujuannya sebenarnya tinggi, berjalan cukup baik. Itu adalah hal lain dari pemutaran bingkai yang benar-benar fantastis. Anda tahu, mereka masih ingin percaya bahwa rakyat Rusia berada di ambang pemberontakan melawan Vladimir Putin, bukan? Dan Anda hanya perlu menekan sedikit lagi. Itulah arah narasi ini. Tapi, mari kita lanjutkan. Karena Tuan Baker juga menulis bahwa Charles M. Cooperman, yang menjabat sebagai Wakil Penasihat Keamanan Nasional Tuan Trump pada masa jabatan pertamanya, membandingkan tindakan Presiden dengan Perdana Menteri Inggris, yang mencoba menenangkan Adolf Hitler dengan setuju memberikan sebagian dari Cekoslowakia. Nama Trump akan dikenang dalam sejarah sebagai seniman penyerahan,
seperti Neville Chamberlain, kata Mr. Kupperman dalam sebuah wawancara. Jadi pikirkan sejenak, seperti Baker yang ingat bahwa dia memiliki seluruh buku telepon orang-orang yang berbagi pendapatnya. Jadi dia hanya menelepon salah satu dari mereka, agar orang itu memberitahunya sesuatu yang ingin dia dengar sejak awal. Dan kemudian dia mengutip itu. Dan hal yang jelas di sini membandingkan Trump dengan Chamberlain, dan mengejek serta meremehkan segala jenis negosiasi damai sebagai tindakan menenangkan. All kinds of peace negotiations as appeasement. This is the dirtiest of dirty. Ini adalah trik kotor yang paling kotor dan bodoh untuk terus mengobarkan perang, karena Anda hanya mengklaim bahwa tidak berperang, tidak melanjutkan perang, adalah tindakan menenangkan. Seolah-olah mereka benar-benar harus berusaha keras untuk menyeret kata damai ke dalam lumpur. Dan tindakan menenangkan adalah lumpurnya, bukan? Begitulah cara Anda mendapatkannya. Jadi, dia menemukan seseorang. Maksud saya, orang-orang memiliki pendapat ini, bukan? Diksama seseorang tua pendapat itu, merkuzali apa yang diista. Antu sudah hafal guedlah artikelnya. Itu ya bos, Tuan Baker. Selamat dapat narasi dan dusis pembersihan Andeng. Baker melanjutkan. Baker continues. Donald Trump's disregard for Ukraine later... Ketidakpedulian Donald Trump terhadap Ukraina kemudian berkembang menjadi permusuhan terbuka ketika dia diyakinkan bahwa Ukraina telah campur tangan dalam pemilu 2015 melawannya, mengulangi propaganda yang didorong oleh Rusia yang sebenarnya memang campur tangan dalam pemilu untuk mendukung Trump. Dan sekarang, Anda bisa menebaknya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, orang ini Baker sebenarnya memanaskan kembali seluruh narasi kolusi Trump, narasi campur tangan Rusia. Ini sangat menarik. Maksud saya, lihat ini. Trump didorong masih jauh dan masa jangka oleh saingan kuat untuk membantah hadirnya golongan Rusia dalam pemilu 2016. Kenang Mr. Kupperman kemarin. In the 2016 election, Mr. Kupperman recalled, he wanted to demonstrate he won without any outside. Dia ingin menunjukkan bahwa dia menang tanpa pengaruh atau campur tangan dari luar. Dan hal itu mengganggunya ketika muncul tuduhan bahwa dia menang karena bantuan Rusia. Ukraina menjadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa dia menang tanpa bantuan semacam itu. Jadi sekarang, orang yang diwawancarai oleh Baker ini sebenarnya mencoba untuk mempelajari psikologi, untuk melihat ke dalam kepala Trump, dan memahami mengapa Trump sekarang membenci Ukraina, bukan? Dan dia menyalahkannya pada Trump yang marah pada Ukraina karena pemilu 2015, karena dia disalahkan atas campur tangan Rusia. Dan Baker sendiri, Anda tahu, dengan menetapkan dalam kalimat sebelumnya bahwa sebenarnya Rusia campur tangan dalam pemilu atas nama Tuan Trump, bukan? Dia menetapkan ini sebagai pernyataan naratif, sebuah kebenaran yang sekarang dieksplorasi lebih lanjut. That now gets explored further down, and this is insane because we have. Dan ini gila, karena kami tidak hanya memiliki satu, tetapi dua investigasi resmi. Apakah Anda ingat laporan Mueller yang menyelidiki apakah ada kolusi antara Trump dan Rusia, atau apakah Rusia entah bagaimana secara sistematis membantu Trump untuk menang? Laporan Mueller dengan tegas menemukan bahwa tidak ada bukti kolusi dengan Rusia. Tidak ada bukti bahwa Rusia secara sistematis mendukung Trump dengan cara yang membantunya menang dalam pemilihan 2016. Dan kemudian ada laporan kedua untuk menyelidiki apakah pernah ada alasan untuk benar-benar memulai investigasi tentang seluruh masalah kolusi ini, yang memang dimulai setelah 2016. Penasihat khusus John Durham menyimpulkan bahwa FBI seharusnya tidak pernah meluncurkan penyidikan penuh Trump Rusia. Never should have launched a full Trump-Russia probe. There is not one but two such. Ada bukan satu, tetapi dua laporan semacam itu yang muncul, dan bahkan media arus utama harus melaporkannya. Maksud saya ini adalah CNN, ini adalah NPR. Ini begitu besar sehingga bahkan mereka tidak bisa menghindari melaporkan hasil sebenarnya dari investigasi ini. Mereka menjelaskan dengan sangat jelas bahwa seluruh berkas deal sebenarnya terkait dengan kampanye Hillary Clinton, dan pada dasarnya adalah tipuan. Ini adalah Demokrat sejak 2016, yang tidak bisa memahami bahwa mereka benar-benar, sungguh-sungguh, jujur, kehilangan kekuasaan dalam kampanye melawan Donald Trump, dan bahwa bukan Rusia yang memberikan Donald Trump kepresidenan. Mereka masih belum bisa menerimanya. Ini sudah 2025.
dan mereka masih belum bisa menerimanya. Over it. It's 2025 and they're still not over it. They are still peddling this lie and this narrative. Mereka masih menyebarkan kebohongan dan narasi bahwa Donald Trump hanya menang karena campur tangan Rusia, dan bahwa sekarang, sejak hal ini diduga, Trump seolah-olah menekan Ukraina, dan dia memiliki dendam yang harus diselesaikan, bukan? Ini hanyalah, pada titik ini, pemahaman yang sangat sakit tentang dunia, tentang bagaimana orang-orang ini ingin kenyataan menjadi. Dan kemudian mereka mengklaim bahwa versi ini, versi kenyataan yang sakit ini, adalah apa yang sekarang Donald Trump bohongi. Jadi ini sangat fantastis bagi si Yes, karena menjadi sangat jelas bahwa sangat sulit untuk Muhammad menganggap serius apapun tulis o koran sampah ini. Itu tampaknya adalah koran utama Amerika Serikat. That's apparently the paper of record of the United States. Sorry to say that. So, that leaves us Maaf mengatakan itu. Jadi pertanyaannya adalah, dari mana kita harus mendapatkan informasi yang tepat jika kita ingin membaca sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi? Rekomendasi terbaik yang saya miliki untuk semua orang adalah melakukan apa yang banyak dari kita akademisi lakukan, yaitu bergabung dengan berbagai milis dari orang-orang yang kita percayai, yang kita tahu memiliki pemahaman yang baik tentang hal-hal yang sedang terjadi. Jadi, Anda hanya perlu mencari. Izinkan saya berbagi sesuatu dengan Anda. Salah satu daftar yang saya ikuti adalah dari rekan-rekan yang mengirimkan artikel-artikel aktual yang bernilai. Sebagian besar artikel ini, menariknya, tak berada di balik paywall. Itulah sebab temelnya sebisa membaca artikel ini kepada Anda. Why I can, for instance, read this article here to you. This one here is in the National Interest. Fantastic. Majalah ini adalah The National Interest, sebuah majalah fantastis yang sebelumnya dipimpin oleh Katrina vanden Heuvel dan telah melakukan pelaporan yang sangat baik. Maksud saya, Anda bisa memiliki pendapat berbeda tentang The National Interest, tetapi beberapa artikel ini benar-benar hebat. Dan jika Anda berada dalam daftar email orang-orang yang benar-benar peduli tentang ini, mereka akan mengirimkan beberapa artikel terbaik ini. Jadi yang ini di sini yang ingin saya bacakan untuk Anda, ditulis oleh seorang pria bernama Matthew Blackburn. Itu dia di sini, yang merupakan peneliti senior di kelompok penelitian tentang Rusia, Asia, dan perdagangan internasional di NUPI. Ini adalah lembaga pemikir. Dan dia juga berafiliasi dengan sebuah universitas di Eropa. Saya lupa yang mana. Tapi dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melihat realitas di lapangan. Dan itu menulis ini dalam artikel ini di The National Interest. He wrote about this in this article here in the National Interest. The National Interest. Europe. Maaf ya, The National Interest. Realitas Eropa, karena inilah yang sedang terjadi saat ini. Orang-orang Eropa dan juga para neokon, orang-orang New York Times, sedang dihadapkan dengan kenyataan yang datang menghantam. Biarkan saya membacakan ini untuk Anda. Saat Donald Trump bernegosiasi dengan Rusia, Eropa membutuhkan kepemimpinan dan pemikiran strategis daripada retorika emosional yang spontan dan kepanikan moral. Kelemahan Eropa belum pernah begitu terbuka terlihat. Presiden Donald Trump telah menghancurkan kerangka dukungan Barat yang ada untuk Ukraina. Amerika secara resmi telah meninggalkan pencarian yang sangat mahal dan gagal selama 19 tahun untuk memperluas NATO ke Ukraina. Komitmen untuk memastikan Kiev mendapatkan kembali wilayahnya sebelum 2014 kini dibatalkan. Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina maupun memperluas pasal 5 kepada penjaga perdamaian Barat yang ditempatkan di sana. Sekarang, diharapkan Eropa yang menanggung biaya untuk mempertahankan dan membangun kembali Ukraina. Sementara, Amerika berusaha untuk mendapatkan kembali sebagian dari 175 miliar dolar AS yang telah dihabiskannya untuk perang dengan kesepakatan yang memberikannya kepemilikan mineral tanah jarang Ukraina. Menurut utusan khusus untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, Eropa bahkan tidak akan memiliki suara yang menentukan dalam kesepakatan yang dibuat Amerika untuk mengakhiri perang. Pada pertemuan darurat di Paris yang diadakan segera setelah konferensi keamanan Munich yang traumatis, para pemimpin Eropa tidak dapat mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri mengenai posisi bersama yang baru. Bagi komentator pro-Ukraina di Eropa, ini tidak kurang dari mimpi buruk.
Mereka, serta sebagian besar pemimpin Eropa, telah menghabiskan 3 tahun mengabaikan atau secara terang-terangan menyangkal setiap tanda bahwa Barat tidak mampu mengalahkan Rusia di Ukraina. Di setiap kesempatan, mereka ingin memutar roda roulette eskalasi sekali lagi untuk melemahkan Rusia. Dan izinkan saya berkomentar secara pribadi di sini. Inilah yang sebenarnya terjadi. Maksud saya, ini adalah hal yang sangat tidak bisa dipercaya bagi banyak dari kami, bahwa orang Eropa bersedia untuk meningkatkan ketegangan begitu banyak, padahal merekalah yang paling banyak kehilangan jika konflik ini semakin memburuk. Tapi, izinkan saya kembali ke artikel tersebut. But let me get back to the article. They systematically ignored the evidence of Ukraine. Mereka secara sistematis mengabaikan bukti penurunan militer Ukraina dan masih menyerukan dukungan lebih lanjut. Dukungan mereka untuk Ukraina dulu dirangkum dengan frasa, "Kami berdiri bersama Ukraina selama yang dibutuhkan." Pada tahun 2024, itu bergeser menjadi, Ukraina berada di jalur yang tidak dapat diubah menuju NATO, dan kita harus menempatkan mereka dalam posisi negosiasi sekuat mungkin. Sekarang, pada tahun 2025, ada versi ketiga. Tidak ada negosiasi tentang Ukraina tanpa Ukraina dan perdamaian melalui kekuatan. Apa yang dimaksud dengan slogan ini? Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, menggambarkan konflik tersebut sebagai perang kolonial klasik yang bisa berlanjut selama 10 tahun lagi. Could continue for another 10 years. And again, parenthesis and from my end. Dan sekali lagi, dalam tanda kurung dari saya, Sikorski adalah tentu saja orang Polandia, Menteri Luar Negeri, yang pada saat itu berada di Parlemen Uni Eropa atau di Parlemen Polandia, dan menulis pidato terima kasih kepada AS ketika pipa Nord Stream diledakkan. Jadi itulah Sikorski ini. Dan itu benar sekali. Dia termasuk dalam kelompok fanatik di Eropa yang ingin melanjutkan ini selama mungkin. Mari saya kembali ke artikel. Garis keras Eropa cukup siap untuk melihat Ukraina berubah menjadi negara gagal seperti Suriah selama Rusia tidak menang. Kepedulian moral untuk menghentikan Putin tidak, bagaimanapun, meluas ke rakyat Ukraina sendiri, yang harus dikorbankan demi kebaikan yang lebih besar untuk melemahkan dan menahan Rusia. Kaum garis keras mengusulkan skenario yang benar-benar mengerikan. Eropa memperpanjang perang yang tidak bisa dimenangkannya sampai runtuhnya Ukraina, membuka kotak Pandora tepat saat Amerika mundur dari komitmen keamanannya. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan Volodymyr Zelensky menyerukan peningkatan cepat dalam pengeluaran pertahanan, yang menyiratkan bahwa PDB Eropa, yang 10 kali lebih tinggi dari Rusia, dapat dengan cepat diubah menjadi kekuatan militer yang efektif dan dapat dikerahkan. Ini mengabaikan fakta dasar di lapangan. Keseimbangan kekuatan telah berayun ke pihak Rusia. Ukraina kehabisan tenaga. Menteri Pertahanan Lithuania mengakui bahwa tentara Rusia 3 kali lebih besar daripada pada Februari 2022. Zelensky melaporkan bahwa tentara Rusia akan bertambah 15.000 orang lagi. Sementara itu, Eropa tidak dapat meningkatkan produksi pertahanan tepat waktu untuk menyelamatkan situasi. Rusia memproduksi lebih banyak dari mereka. Dan apakah Anda melihat betapa indahnya orang ini juga menyertakan tautan untuk menggambarkan semua klaim ini? Mengatakan seperti, lihat, ini sebenarnya berdasarkan penelitian. Ini sebenarnya berdasarkan apa yang dapat Anda temukan, juga tersedia secara bebas di internet. Jadi bukan seolah-olah informasi ini sangat tersembunyi. Kami tidak tahu persis berapa banyak orang yang hilang di Ukraina atau Rusia, karena itu dijaga sebagai rahasia. Tetapi, banyak dari apa yang terjadi di Ukraina sebenarnya dapat diakses oleh orang-orang yang hanya memiliki pemahaman dasar tentang cara menggunakan internet untuk mendapatkan informasi. Kembali ke artikel. Laporan independen telah menetapkan kondisi menyedihkan dari militer terkemuka di Eropa yang tidak hanya kekurangan tentara terlatih, tetapi juga senjata dan peralatan. Banyak di antaranya telah disumbangkan ke Ukraina. Membangun tentara Eropa tanpa dukungan atau kepemimpinan AS adalah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan memakan waktu 1 dekade. Ketidaksepakatan mendasar di antara para pemimpin Eropa tentang pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina menunjukkan masalah yang lebih dalam.
Eropa bisa berbicara, tetapi tidak bisa bertindak tanpa kekuatan atau rencana yang terpadu. Eropa tidak bisa menghadapi Rusia sekarang. Kesepakatan diperlukan. Barat telah memainkan kartunya. The West has played its hand from weapons deliveries to sanctions and diplomacy. Dari pengiriman senjata hingga sanksi dan diplomasi untuk mengisolasi Rusia, ada bukti kuat bahwa masalah ekonomi Rusia pada tahun 2023 tidak akan cukup serius untuk melemahkan upaya perangnya. Namun, banyak suara berpengaruh di Eropa terjebak mengulangi kiasan lama yang sama tentang mengapa perang harus berlanjut. Kiasan pertama adalah tentang korban Rusia, yang secara berlebihan diklaim meningkat menuju 1 juta, yang digunakan sebagai argumen untuk melanjutkan perang dengan Sanba, Ukraina masih before. Sementara itu, keheningan menyelimuti subjek kerugian Ukraina. Para garis keras tidak ingin mengenai masalah kerja Ukraina. To admit the depth of Ukraine's manpower problem if they fail in their drive to mobilize 18 Jika mereka gagal dalam upaya untuk memobilisasi pria berusia 18 hingga 20 tahun, mereka tidak akan bisa mempertahankan garis depan. Mengingat berita tentang diplomasi AS Rusia, bisakah kita mengharapkan sejumlah besar orang muda mendaftar untuk mati dalam perang yang mungkin segera berakhir? Trope kedua adalah bahwa Rusia tidak dapat dipercaya dalam keadaan apapun. Menenangkan Rusia akan memberanikan ekspansi imperialnya. Ada kontradiksi yang jelas antara klaim kerugian Rusia dan asumsi ekspansi Rusia yang berkelanjutan. Jika Rusia sudah begitu lemah, bagaimana bisa? Dan sekali lagi, saya perlu memberikan komentar di sini, karena ini sangat benar dan ini telah terjadi berkali-kali dalam perang sialan ini, bahwa kita secara bersamaan diberitahu sebuah cerita bahwa of 1917-style regime collapse and that it is ready to roll through Europe as the latest incarnation of Nazi Germany. And again, I need to just make a comment here because this is so correct and this has happened so many times in this goddamn war that we are simultaneously told two stories that contradict each other from the same people. Dua cerita yang saling bertentangan dari orang yang sama. Dan kontradiksi ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari narasi karena harus dipercaya. Ini adalah mekanisme psikologis. Dan saya tidak berpikir orang-orang ini melakukannya dengan sengaja. Namun, inilah cara kerja psikologi, psikosis perang, dan psikosis krisis. Bahwa orang-orang yang terjebak dalam psikosis kehilangan kemampuan untuk mengenali bahwa dua keyakinan mereka sebenarnya saling bertentangan. Namun, mereka tetap mengklaimnya. Dan jika ada yang berani menyerang salah satu atau menunjukkan hal ini, maka orang tersebut akan segera dikucilkan dari kelompok orang baik, dari makhluk rasional. Karena jika Anda memaksa orang untuk mengenali disonansi kognitif ini, mereka akan hancur, bukan? Dunia mereka akan hancur. Dan inilah yang secara psikologis orang coba jaga agar tetap seimbang. Fakta bahwa narasi-narasi bodoh ini menciptakan momen disonansi kognitif memastikan bahwa individu tidak akan berpikir lebih dalam tentang implikasi dari pernyataan mereka. Karena jika mereka melakukannya, mereka akan menyadari bahwa mereka bertentangan satu sama lain. Tapi mereka tidak melakukannya. Atau, jika mereka mencoba ke arah itu, mereka akan menghindarinya. Jadi Anda mencoba menjauh dari dan si sistem kepercayaan Anda sendiri. Ini tunjukkan dengan sangat baik dan mahir di sini. Ini satu, itu kepercayaan yang saling bertentangan tentang Rusia. Mahalnya cinta dengan isu saling. About Russia. Let's continue with the article. Fears of further Russian expansion into the Baltics. Ketakutan akan ekspansi Rusia lebih lanjut ke Baltik mengabaikan fakta bahwa masyarakat Rusia, meskipun mendukung upaya perang negara mereka, secara umum menginginkan perdamaian. Suara-suara radikal yang mengobarkan perang di Rusia tidak mencerminkan sikap elit dan publik yang lebih luas. Tidak ada dukungan di Rusia untuk ekspansi teritorial tanpa akhir. Memang, ada alasan kuat untuk percaya bahwa narasi tentang dahaga Rusia yang tak terpuaskan untuk kejayaan kekaisaran sebagian adalah fantasi barat yang dipaksakan dari luar. Di dalam Rusia, konflik Ukraina umumnya dipandang sebagai perang defensif melawan ekspansi NATO. Menurut semua laporan, pergeseran Trump menuju perdamaian adalah penolakan terhadap delusi garis keras yang berbahaya dan kemenangan bagi akal sehat. Ya, itulah tepatnya. Yes, that's exactly what it is.
As US Defense Secretary Pete Hegseth put it, Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, pendekatan baru ini didasarkan pada pengakuan terhadap realitas kekuatan keras di lapangan. Para pemimpin Eropa sekarang harus beradaptasi dengan bijak terhadap realitas baru ini. Dalam upaya untuk melanjutkan perang tanpa dukungan AS, para garis keras Eropa menjual resep mahal untuk risiko dan ketidakamanan. Di Eropa, pembayar pajak diminta untuk menanggung biaya sambil menderita dalam penghematan dan resesi. Baik pembicaraan berani Trump maupun retorika garis keras tidak boleh mengalihkan perhatian Eropa dari poin terpenting. Kesepakatan yang kompleks diperlukan untuk mengamankan perdamaian di Ukraina dan Eropa. Yang dibutuhkan adalah pemikiran ulang besar-besaran tentang bagaimana Eropa dapat mencapai perdamaian abadi di benua ini. Eropa bisa dan seharusnya khawatir tentang sinyal dari Washington yang menghancurkan dasar-dasar pemikiran keamanan kita. Yang sangat dibutuhkan adalah kepemimpinan dan pemikiran strategis, bukan retorika emosional yang spontan dan kepanikan moral. Sebagai bagian dari pergeseran mendasar menuju otonomi strategis, Eropa perlu mempertimbangkan kembali hubungannya dengan berbagai negara, termasuk Rusia. Sudah saatnya menerima bahwa perdamaian abadi di Eropa tanpa keterlibatan Rusia adalah mustahil. Sementara membangun pencegahan pertahanan adalah suatu keharusan, harus diingat bahwa pencapaian terbesar Uni Eropa adalah membab lampu tahun perdamaian dan kemakmuran di benua ini. Ini seharusnya menjadi jalur yang diinginkan. Semakin cepat perang berakhir, semakin cepat uang pembayar pajak dapat digunakan untuk membangun kembali dan mengintegrasikan Ukraina ke dalam Uni Eropa. Ketika berbicara tentang negosiasi, para pemimpin Eropa harus mulai berbicara tentang dunia sebagaimana adanya, bukan hanya tentang bagaimana mereka menginginkannya. Pernyataan Trump, Hegseth, dan Kellogg mungkin sulit diterima, namun bagi Eropa, ini adalah resep yang diperlukan yang sudah lama tertunda. Dan saya hanya mengucapkan selamat kepada Matthew Blackburn dari lubuk hati saya yang terdalam atas analisis situasi yang begitu bijaksana dan terstruktur dengan baik. Karena negeri fantasi ini, yang termasuk di dalamnya adalah New York Times, berada tepat di hulu dari semua pers Eropa. Orang-orang Eropa, bahkan yang besar sekalipun, semuanya melihat ke New York Times, dan kemudian terus meniru pola pikir dan kerangka kerja orang-orang tersebut, bukan? Dan Washington Post, dan seterusnya. Sistem propaganda yang menetes ke bawah ini sudah ada. Dan inilah kenyataan yang sekarang mulai terasa, karena perang adalah hal yang mengerikan. Benar-benar mengerikan. Tetapi salah satu hal yang dilakukannya adalah membuatnya sangat jelas apa kenyataannya. Karena Anda tidak bisa mengabaikannya, begitu mereka datang mengetuk pintu Anda. Hitler tidak bisa lagi mengabaikan Rusia atau kemenangan Rusia selama Perang Dunia Kedua ketika mereka menembaki bunker miliknya. Dan sekarang kita mendekati momen seperti itu. Anda tidak bisa menjual narasi bodoh seperti kita akan menang, hanya butuh sedikit lebih lama. Padahal sebenarnya kekalahan militer sudah ada. Dan itulah salah satu masalah. Salah satu hal yang sekarang benar-benar menghancurkan narasi Barat, yang tidak biasa mereka alami. Orang Eropa dan Amerika Utara tidak terbiasa dengan narasi mereka tentang diri mereka sendiri yang hancur sekeras ini. Perang Vietnam adalah masa yang sulit untuk runtuh. Dampak dari Perang Irak dan semua pengungkapan tentang senjata pemusnah massal yang tidak pernah ada, Anda tahu, sedikit menggerogoti, yang semacam mengambil sesuatu dari narasi utama. Namun, itu tidak menghancurkan narasi seburuk kali ini. Dan itulah yang benar-benar menyakiti orang-orang seperti ini. Siapa namanya? Orang bernama Peter Baker ini, yang masih terjebak dalam penjara kecil mereka sendiri, dan masih mencoba menegaskan realitas yang sudah lama berlalu. Bagian terakhir yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah sesuatu, sekali lagi, dari daftar email yang dikirimkan kepada saya oleh Jeff Roberts. Jika Anda bertanya-tanya, Jeff Roberts adalah sejarawan yang menulis buku tentang perpustakaan Stalin. Dia melihat semua buku yang dimiliki Stalin dan menulis buku yang indah tentang ini. Dia adalah sejarawan yang hebat
Saya bertemu dengannya beberapa minggu yang lalu. Dia memiliki halaman beranda yang indah. Jeffrey Roberts, sejarawan, penulis biografi, dan komentator politik. Jeffrey Roberts, historian, biographer, and political commentator. So another one of these scholars. Jadi salah satu dari para cendekiawan ini yang sangat paham dengan apa yang mereka bicarakan. Untungnya, dia juga mengirimkan email. Saya merekomendasikan untuk bergabung dengan daftar emailnya, yang sangat berharga untuk mendapatkan informasi semacam ini yang beredar di mana-mana. Apa yang dia peringatkan kepada kita dalam email itu? Dia memperingatkan kita tentang sebuah postingan Facebook yang ditulis oleh Alexander Titov, seorang dosen di Queen's University di Belfast. Itu orangnya, Alexander Titov. Jadi bagaimana ini bekerja, kan? Jeff Roberts ada di daftar email, dan dia mengklik sesuatu yang dikirimkan seseorang kepadanya, yang ditulis oleh cendekiawan lain yang memahami sesuatu. Cendekiawan dan orang-orang yang benar-benar ahli dalam analisis saling mengirimkan informasi, karena kita ingin tetap terinformasi, kan? Jadi lingkup informasi saat ini sangat aktif dengan email di antara kita. Surprisingly a lot with emails among us. And Alexander Titov then Dan kemudian, Alexander Titov menulis sebuah postingan Facebook yang sangat bagus tentang analisisnya, mengapa dia berpikir pendekatan saat ini dari Ukraina dan Eropa tidak masuk akal. Argumen utamanya lah bahwa, dalam istilah militer murni, gencatan senjata akan lebih menguntungkan Ukraina daripada Rusia, mengingat keadaan kedua tentara. Dia membahas argumen ini, mengatakan, mengapa Anda begitu takut dengan negosiasi damai dan gencatan senjata yang akhirnya terjadi ketika gencatan senjata sebenarnya adalah demi kepentingan terbaik Ukraina? Bukan hanya untuk mengakhiri kehancuran, tetapi lihat di mana posisi tentara. Titov menulis bahwa, pertama, meskipun ada masalah nyata dengan UAF, Angkatan Bersenjata Ukraina, tidak ada bukti keruntuhan yang segera besar. There's no evidence of immediate collapse. They're holding their lines often under very unfavorable circumstances. Mereka mempertahankan garis mereka, seringkali dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Tidak ada penyerahan massal di kedua belah pihak, dan rekrutan baru masih datang ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Dan izinkan saya menyela di sini, ini juga kenyataan, bukan? Hanya karena beberapa orang lebih percaya pada narasi Rusia, atau bukan narasi Rusia. Maaf, saya harus mengoreksi ini. Karena kita memiliki kecenderungan bahwa ketika kita tidak menyukai sesuatu atau sesuatu terjadi, kita kemudian secara otomatis menganggap semuanya sebagai kebohongan. Tapi kita telah melihat ini, terutama di YouTube, cukup banyak dalam 1 atau 2 tahun terakhir, bahwa setiap kali benteng Ukraina diambil, itu ditampilkan kepada kita sebagai tentara Ukraina runtuh. Dan ini adalah keruntuhan, ini adalah akhir, bukan? Dan Ukraina sekarang berada di ambang keruntuhan total. Dan sejauh ini, 3 tahun berlalu, itu belum menjadi kenyataan. Maksud saya, tentara itu sendiri, seluruh aparatus militer Ukraina berada di bawah tekanan yang sangat-sangat berat, jelas, tetapi tidak runtuh seperti yang telah diprediksi dari beberapa pihak beberapa kali. Jadi saya pikir ini adalah analisis yang sangat bijaksana. Ya, UAF kalah dalam perang ini. Kenny, bezbekarim pat Fredchi suwari kawang senat Amerika dan melakukan ste. Ibu bukan deksming. Adi diamichat mivritik ridwangs. Into a comparison of the two, and he still comes to the conclusion that the Ukraine. Dan dia masih sampai pada kesimpulan bahwa tentara Ukraina seharusnya menjadi yang pertama menginginkan gencatan senjata, bukan? Yang mungkin juga diketahui oleh Rusia. Itulah sebabnya mereka tidak mau menyetujui gencatan senjata sebelum mereka memiliki kesepakatan yang jelas dengan Amerika, Eropa, dan Ukraina. Mari kita lanjutkan membaca. Desersi adalah masalah serius di tentara Ukraina. Desersi sebagian besar jadi sama rotasi, atau dengan unit baru sebelum mereka benar-benar beraksi. Dia mensyuwut sepenuhnya bahwa ini bukan suatu pada titik di mana desersi akan sepenuhnya menghancurkan tentara Ukraina. Dan itu jelas benar, karena mereka masih berdiri di sana. That's obviously true because they're still standing there. The problem with the UAF is that they are. Masalah dengan UAF adalah mereka terlalu tersebar. Mereka tidak memiliki cadangan dan seringkali mempertahankan posisi yang tidak ada harapan demi alasan politik. UAF memiliki kelemahan logistik dibandingkan dengan Rusia,
seperti kurangnya pasokan andal untuk sistem senjata utama dan dominasi Rusia dalam beberapa jenis senjata, yang juga terlihat jelas dalam perkembangan perang ini, karena saat ini Rusia berhasil merebut satu tempat demi satu tempat, bukan? Demi notuwa bepalatham rechat gefal, halitthuldachi. UAF spungemi for karya. Demis uniknya antibtin bertaniben door kekuatan Rusnya. To 50% of their supposed strength. In essence, the UAF clearly suffers from... Pada intinya, UAF jelas menderita beberapa masalah yang sama seperti yang dialami tentara Rusia pada tahun 2022. Kepemimpinan yang buruk, organisasi dan koordinasi yang kacau, kekurangan staf kronis, kurangnya rotasi dan cadangan. Namun, tentara Rusia pada akhir 2022 hingga 2023 beralih ke posisi bertahan, berkumpul kembali, membangun kembali kekuatannya, dan terorganisir, mengalahkan serangan balik Ukraina pada musim panas 2023, dan memulai serangan lambat namun stabil dari Oktober 2023 yang berlanjut hingga hari ini. Sebuah interupsi dari pihak saya. Mari kita tidak lupa bahwa Rusia sangat jelas menyatakan bahwa tujuan utama mereka bukanlah memenangkan banyak wilayah. Tujuannya adalah untuk melemahkan, memastikan bahwa tentara Ukraina tidak lagi menjadi ancaman, atau bahwa materi NATO di Ukraina tidak lagi menjadi ancaman bagi Rusia. Ini adalah doktrin untuk melemahkan kekuatan musuh, bukan? Seperti yang juga telah ditunjukkan oleh beberapa tamu saya. Dan saya pikir garis waktu ini cukup sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi sekarang Rusia bergerak lambat, tapi pasti dan masih terus menggerus kemajuan Ukraina. Sekarang ini sebagian tentang wilayah. Tapi untuk waktu yang lama, strategi Rusia bukanlah itu. Jadi kita lanjutkan dalam artikel. Tentara Rusia tahun 2025 lebih baik dipimpin, diorganisir, dipersonati, disiplisok tuvtebai mau tuwa shuagwar hiduika. Twait nuking nang the right faith. The Ukrainian forces, on the contrast, have deteriorated. They have lost their early advantage of numerical superiority. Mereka telah kehilangan keunggulan awal dalam hal keunggulan jumlah yang mereka miliki berkat mobilisasi awal dan banyaknya sukarelawan pada tahun 2022. Sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman tempur dari layanan mereka di ATO melawan separatis Donbas dari 2014 hingga 2022. Jadi kesan saya, kata penulis teks tersebut, adalah bahwa komando Rusia sedang mempersiapkan kampanye yang menentukan pada musim semi atau musim panas 2025. Jadi inilah trajektorinya. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi baiklah, ini adalah prediksi yang masuk akal. Hal yang masuk akal untuk diharapkan dari melihat bagaimana perang telah berkembang dan telah diperjuangkan oleh kedua tentara ini, bukan? Itulah mengapa penulis, Tuan Titov, sampai pada kesimpulan akhirnya, kesimpulan yang logis. Itulah mengapa saya tidak mengerti pendukung Ukraina yang begitu ngeri dengan prospek pembicaraan damai yang diinisiasi Trump. Jelas bahwa itu tidak akan menjadi perdamaian yang indah bagi Ukraina. Tetapi bukan berarti Trump akan merebut kemenangan dari Zelensky. Jelas bahwa semakin lama perang berlangsung, semakin banyak kerugian yang akan diderita Ukraina, dengan konsekuensi yang berpotensi bencana. Mengapa saya membacakan itu untuk Anda? Saya membacakannya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana orang membangun argumen rasional berdasarkan analisis yang bijaksana tentang korelasi kekuatan dan realitas yang kita lihat di lapangan. Inilah mengapa dunia fantasi gila dari orang-orang seperti Tuan Baker pada akhirnya merugikan diri sendiri. Karena narasi-narasi ini akan menghadapi masalah bahwa kenyataan bekerja dengan cara yang berbeda. Namun, ini benar-benar tragis, karena dunia fantasi dari para Baker dan kawan-kawan inilah yang telah memberi kita perang ini. Inilah yang telah memberi kita gambaran yang sangat salah tentang Rusia, dan gagasan bahwa Rusia mudah dikalahkan, karena sebenarnya hanya sebuah pom bensin yang menyamar sebagai negara. Banyak dari ini sebenarnya adalah kurangnya pengetahuan, dan benar-benar bodoh dalam penilaian Anda terhadap sisi lain yang signifikan dari musuh. Bukan? Jika Anda ingin membingkainya seperti itu, pada akhirnya, kebodohan akan menggigit Anda di belakang.
I am thankful and grateful to people like Saya berterima kasih dan bersyukur kepada orang-orang seperti Alexander Titov, Jeffrey Roberts, David, Jeffrey Roberts, dan Matthew Blackburn. Orang-orang yang bijaksana dan cerdas yang mencoba memberikan kita wawasan tentang perkembangan, tidak hanya tentang apa yang terjadi setiap hari di lapangan, tetapi juga yang kemudian mencoba menciptakan argumen dan analisis yang rasional tentang hal itu. Inilah yang kita butuhkan. Dan saya bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kita mendapatkan itu lagi di media arus utama? Saya bertanya-tanya, apakah kita pernah memilikinya? Saya harus kembali dan mencarinya. Tetapi fakta bahwa itu tidak ada di tempat-tempat seperti New York Times dan Washington Post dan semua media Eropa yang mengikuti, itulah yang memberi kita ilusi perang ini yang saya pikir hampir membawa kita ke titik pertukaran nuklir dengan Rusia. Anda pernah melihat komentar Finlandskiin di bawah kembangkan tim perawatan kemem diskusi pemudi juga ada di Let's Defleaks. Terima kasih. also in the mainstream. Thank you very much.